Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Sore Ibu. Masih semangat? Masih. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal tentang kecerdasan artifisial, yang nantinya kita akan mengenal semua tentang AI yang akan kita gunakan atau mungkin sering kalian gunakan. Nah, dalam pertemuan ini anak-anak, apakah dari kalian itu sudah mengenal semuanya? Kira-kira apa saja? ChatGPT, Apalagi? Gemini, Apalagi? Peta AI, Kemudian Meta, kemudian Padlet, kemudian apa lagi? Copilot, dan lain sebagainya. Mungkin dari kesemuanya itu kalian sudah menggunakan? Ada yang sudah? Oke. Kemudian, setahu kalian penggunaan dari AI tersebut itu sangat bagus atau menjerumuskan? Sangat bagus. Kenapa kok bisa sangat bagus? Membantu dalam hal pembelajaran. Pernahkah dalam kalian bertanya di AI itu kalian mendapatkan hal yang tidak kalian inginkan? Misalnya jawaban yang tidak benar. Kenapa? Promnya kurang dekat. Mungkin ada yang lain. Hah? karena Pernyataannya kurang tepat. Ya, itu adalah hal-hal yang akan membuat kita tidak benar dalam mendapatkan pernyataan yang kita buat. Misalkan contoh, saya mempunyai keinginan untuk membuat foto. Foto itu saya menginginkan foto seorang wanita yang harus duduk di taman dengan membawa HP. Itu nanti hasilnya bagaimana? Hanya sekedar itu dong. Hasilnya bagaimana? Beda-beda. Beda-bedanya bagaimana? Ya, kemudian fisiknya, kemudian pakaian, warna kulit, apa lagi? Wajah, tempat, dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena pada AI tersebut merupakan global. Tetapi kalau kalian memberikan fungsi promptnya itu benar sampai sedetail-detailnya, hasilnya nanti akan sangat sesuai. Gitu. Oke, jelas? Kemudian, apakah kalian juga pernah membuat atau mencari suatu jawaban dari soal dengan menggunakan AI? Nah, jawabannya kira-kira sesuai dengan yang kalian inginkan atau hanya sekedar jawaban? sesuai itu Sesuai. Karena caranya bagaimana kalau bisa sesuai? tergantung kitanya, Tergantung kitanya. Iya. Bagaimana maksudnya? tergantung menyuruhnya itu seperti apa. Kalau menyuruhnya kurang detail ya hasilnya juga kurang. Oke, betul. Nah, dari sekian banyak yang kalian cari, kira-kira kalian itu lebih senang menggunakan yang bagaimana? Yang apa aplikasinya? ChatGPT itu Nah, sekarang apa sih ChatGPT? Ya, itu pakai AI yang dikembangkan oleh OpenAI. fungsinya? Fungsinya tidak hanya untuk
esai merangkum sebuah teks. Oke, mungkin Kolaborasi visual online. visual online. Kira-kira pernah menggunakan belum? Pernah. Nah, oke. Kira-kira apa ya? Misalnya saya menggunakan Padlet. Kalau visual berarti menggunakan visual gambar atau video. Nah, kami di Padlet itu juga menggunakan seperti itu. Di Gemini pun juga masih bisa menggunakan video atau gambar dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari pengalaman yang kalian sudah lakukan. Tadi saya dengar ada Meta AI. Bagaimana itu? Kalau Meta AI, kalian pernah menggunakan? Nah, dipakai untuk apa? Mencari jawaban. Mencari jawaban, mencari informasi. Dan itu semuanya itu hampir sama. Semuanya sama. Karena hanya kita nangkep di mana untuk mencari. Kalau misalnya saya suka dengan menggunakan ChatGPT, ya berarti saya males game. Dan kalau lebih nyaman, lebih enak dengan menggunakan ChatGPT. Oke, kita akan mengenal tentang teknologi AI. Oke, kira-kira gambar ini saya ambil dengan menggunakan foto atau tidak? Kok tahu? Karena perbedaannya apa? Yang mana? Perempuan. Nah, perempuan. Terlihat. Oh, nah kalau aslinya bagaimana? Kira-kira perbedaannya asli antara yang asli kalau orang gimana? Oh, ada natural. Nah, ini terlalu cantik ya? Terlalu mulus gitu maksudnya. Oke. Nah, kalau yang kereta api bagaimana? Itu saya foto atau saya hanya ambil gambar atau itu dari AI? Mosok. Bagaimana? Kok kamu tahu kalau itu dari AI? Oh, karena saya nggak mungkin. Berarti saya ambil gambar dong. Ayo, bisa. Saya misalnya saya ambil gambar dari punya orang lain. Bisa toh? Misalnya kalian pernah memfoto dari apa itu stasiun misalkan, tapi kamu naik di atasnya itu, kan bisa. Nah, kan saya bisa tuh. Ayo ambil itu. Modernnya belum. Ya. Terus ini dari sini saja kita sudah tahu bahwa saya itu hanya mengambil AI. Ini. Kalau kereta api di Indonesia kayaknya tidak seperti ini. Ya. Nah, ini di berbagai bidang maksudnya ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Asalkan promnya. Keunggulannya, nah ini secara sambil sama tadi menghasilkan teks secara otomatis, mempunyai konteks pemahaman yang mendalam, kemudian berbagai format. Nah, formatnya ini kalau kalian minta tabel juga dikasih tabel, kalian mencari gambar juga dikasih gambar. Tergantung kalian menggunakannya dan memintanya. Selanjutnya kita mengenal Padlet. Nah, Padlet ini adalah platform kolaborasi dengan bentuk papan digital. Contoh, ada gambar, ada video, atau mungkin yang sering kita gunakan misalnya presentasi. Nah,
seperti ini adalah presentasi. Partner itu adalah kolaborasi dari kita yang intuitif, kemudian berbagi ide dan informasi, bisa digunakan untuk diskusi, kemudian presentasi dalam organisasi, atau mungkin presentasi untuk mengeluarkan produk. Contoh misalnya kalian jurusan TO. Di TO itu banyak sekali mesin-mesin mobil, berbagai macam merek, ya kan? Ya. Kemudian berbagai macam baut, berbagai macam ban dan lain sebagainya. Nah, itu kalian bisa menggunakan tablet ini untuk mencari bentuk yang sesuai dengan karakter yang diinginkan. Contoh, kalian mau mencari ban sepeda motor mereknya apa, kemudian jelaskan di situ, kemudian bentuknya yang lingkaran atau bulat atau kotak dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari kita yang menyesuaikan produknya. Kemudian ada keunggulannya, ini tadi sudah. Kemudian copilot, yaitu AI yang membantu menulis kode, dokumen, dan konten yang lain. Maksudnya di sini adalah kode. Maksudnya kode itu misal kalian mau menuliskan atau mencari rumus matematika. Kira-kira bisa tidak? Bisa. Nah, jadi di setiap aplikasi AI kalian bisa mencari rumus, bisa mencari jawaban, bisa mencari gambar, bisa mencari video. Ya, jelas? Kemudian tadi yang terbaru adalah GLM 4.5. Nah, itu dia mampu menganalisa. Maksudnya menganalisa, kalian pernah menganalisa sesuatu? Apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu bisa ditanyakan dengan GLM. Kemudian ada di berbagai industri dan aplikasi. Ya, dimaksudkan di sini adalah misalkan kalian menganalisa, biasanya digunakan untuk di bagian akuntansi. Nah, itu biasanya menggunakan, atau mungkin kasir, mencari untuk berapa sih laba saya, berapa kerugian saya. Kemudian ada Gemini. Nah, ini hampir sama dengan ChatGPT, hanya bedanya dia memahami dalam dan mengolah berbagai jenis data hingga kodenya. Walaupun ChatGPT juga bisa memberikan kode, tetapi dengan agak lebih detail. Tapi kalau di Gemini kita mencari misalnya, saya butuh minta tolong untuk dibuatkan kode jalan kaki dengan menggunakan Python misalkan. Jadi itu ada kolaborasi antar pengguna dan lain sebagainya. Kemudian ini sudah ya. Kemudian ada Qira. Nah, ini adalah untuk yang terbaru juga. Ini penggunanya adalah untuk pelajar dan profesional. Nanti kalian dan profesional yang di berbagai bidang. Nah, kira-kira kalian mau profesional atau yang pelajar? Jadi tinggal nanti kalian gunakan, kalian mencoba cari untuk menggunakan ini dengan Google-nya. Jadi digunakan tidak hanya untuk main game. Keunggulannya ini masih sama seperti tadi. Kemudian Minimize adalah untuk menganalisa data. Nah, ini digunakan untuk para akuntan. Terus kemudian
eh, minimal kerugiannya berarti ini secara matematika, kemudian akuntansi, modelnya adalah menghitung. Nah, itu mereka menggunakan ini. Tapi kita juga boleh menggunakan, kita cari, kita coba menggunakan. Kemudian ada ini juga baru dari Tiongkok. Hampir, nah ini sudah ada di sini. Hampir mirip dengan ChatGPT, yaitu membantu menjawab pertanyaan, menulis dan berdiskusi. Jadi intinya adalah AI itu semuanya sama, yaitu membantu menjawab pertanyaan, kemudian menulis, berdiskusi, membuat video, membuat gambar, dan lain sebagainya. Kemudian tadi lip sync. Ini kalian paling suka adalah yang lip sync. Kenapa? Ya, karena kalian biasanya menggunakan suara. Mungkin kalian mau mendengarkan sering menggunakan lip sync kalian. Pada saat kalian mendengar suara tongkat. Nah, biasanya apa? Kalian juga ikut bersuara. Kemudian ada suara kata. Nah, kalian juga mengikuti loh. Nah, ini. Jadi bagaimana kalau kalian mau menjadi seorang profesional, tapi kalian mempunyai lip sync yang hanya mendengarkan binatang? Oke, ini sudah selesai dari materi kita, tetapi kita masih untuk membuat refleksi. Nah, oke, refleksi itu kita akan buat secara acak dari yang sudah saya jelaskan. Apakah sudah nyantol di otak kalian? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Berarti saya yang bertanya. Boleh? Boleh. Oke. Sebutkan 3 macam aplikasi AI. Silakan berbicara, ya. ChatGPT, Gemini, Padlet. Padlet. Mungkin ada yang lain, karena tadi saya menjelaskan banyak. Ayo. Ayo. Ya. Nah, ya. Nah, dari semuanya itu kalian bisa mencoba seperti apa ya? Oh, saya menggunakan Padlet. Oh, saya mau menggunakan ini, atau saya mau menggunakan Copilot. Jadi, tetapi dengan menggunakan aplikasi tersebut, kalian tetap login terlebih dahulu dengan Google. Tetapi saya berpesan, saat kalian menggunakan aplikasi Google, kalian berhati-hati dalam memberikan identitas. Maksudnya, karena kita itu tidak tahu atau mungkin belum tahu tentang sosmed. Jadi mau tidak mau kalian harus berhati-hati, jangan mengharapkan sesuatu yang saya mau ini saja menggunakan ChatGPT. Pokoknya apa yang dia minta saya kasih. Jangan. Contoh seperti kalian menggunakan HP. Saat kalian menggunakan HP, banyak teror tentang penipuan tentang apa kira-kira? Uang. Wah, sudah ditransfer sekian juta, sekian ratus juta. Kemudian ada barang, misalnya selamat Anda mendapatkan undian, mobilnya sudah
posisi di Jogja, gitu? Kan? Nah, seperti itu. Jadi kalian jangan hanya boleh kalian menggunakan sosmed, tetapi ada tata caranya, satu. Kemudian yang kedua, harus tahu diri bagaimana cara menggunakan. Kira-kira penting tidak? Kalau memang tidak penting, kita nggak usah ngasih identitas kita. Kalau misalnya kita ditelepon, tetapi kita tidak, kan sekarang kalau telepon biasanya pakai WA. Ya kita kelihatan mukanya, ya kan? Ya, dilala kalian di telepon dengan menggunakan telepon biasa, telepon reguler. Itu perhatikan baik-baik, jangan terlalu langsung bahaya itu pasti bukan. Tapi kalau memang itu sudah tertera di situ namanya, ya silakan kita. Tapi kalau belum, ya berpikirlah 2 kali. Kalau dia penting, pasti beberapa kali akan telepon. Oke, cirinya begitu. Oke, jadi seperti itu mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan bisa mendapatkan pengalaman dan nanti bisa diterapkan untuk di kehidupan kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.